Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini disediakan grafik, yaitu grafik hubungan antara gaya terhadap delta X atau perubahan panjang pegas. Nah, di sini diminta mencari mana sih konstanta, apakah konstanta yang P atau konstanta Q yang lebih besar. Nah, maka caranya di sini kan sudah ada grafik, sudah ada nilai F, yaitu nilai gaya pegas, dan nilai delta X-nya. Maka kita bisa menggunakan persamaan gaya pegas, yaitu F itu sama dengan K kali delta X. Oke. Di sini diminta K-nya. Berarti yang pertama kita cari KP misalnya. Cari KP. Maka di sini KP sama dengan FP per delta XP. Oke. Di sini boleh X, boleh delta X. Nah, terus kemudian di sini kita lanjut dulu. Maka konstanta yang P tinggal masukin aja 5 per 1 sama dengan 5 Newton per meter. Satuannya jangan lupa. Kemudian kita juga cari nilai konstanta yang Q. Maka kaki sama dengan menggunakan persamaan yang sama dengan cara yang sama. Fq per delta X Q. Nah, maka kaki sama dengan Fq-nya kebetulan sama-sama 5 per delta X-nya 2. Nah, maka kakinya sama dengan 2,5 Newton per meter. Nah, maka di sini kita bisa lihat mana sih pilihan yang paling tepat. Oke. Nah, yang pertama konstantakan ternyata setelah kita lihat ternyata konstanta P itu lebih besar dari konstanta Q. Maka atau konstanta Q lebih kecil. Ini konstanta P lebih kecil, konstanta Q lebih besar, sama dengan, nah yang betul adalah konstanta Q lebih kecil daripada konstanta P. Maka jawabannya yang D, yang ini ya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini sebuah pegas bermasa 2 kg dan memiliki konstanta sebesar 2 Newton per meter. Besarnya periode pegas tersebut adalah, nah di sini diminta mencari nilai periode pegasnya. T sama dengan, karena ini pegas, maka 2pi akar M per K. Oke, maka T sama dengan 2pi akar M-nya 2, K-nya juga 2. Maka T sama dengan 2pi. Yang C. Mudah ya, nomor 8. Itu nomor 8. Oke, untuk nomor 9. Nah, kalau nomor 8 dicari konstanta pada pegas di sini, periode pada pegas, maka di sini diminta nomor 9 periode pada bandul. Maka T sama dengan 2pi akar L per G. Maka T sama dengan 2pi akar L-nya 10 cm. Nah, L-nya itu sama dengan 10 cm. Maka kita ubah dulu nih ke dalam meter. Maka kalau diubah ke meter jadinya 0,1 meter. Sama dengan L-nya. Maka tinggal masukin aja 0,1 per G-nya 10. Maka T sama dengan 2pi akar 0,1 dibagi 10 adalah 0,01. Oke, maka T sama dengan 2pi kali 0,1. Akar dari 0,01 adalah 0,1. Maka T sama dengan 0,2pi. Jawabannya yang ini, C. Oke, itu nomor 9. Kita lanjut lagi, nomor 10. Nah, nomor 10 ini contoh penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti teman-teman tahu, kalau gerak harmonik sederhana itu
kenapa sih benda itu dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana? Ingat, ada 3 ciri khas benda dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana. Salah satunya adalah benda tersebut bergerak secara berulang atau periodik, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan gerak bolak-balik. Nah, tapi tidak hanya bolak-balik, harus melewati titik kesetimbangannya. Seperti itu. Nah, di sini dari contoh-contoh kasus yang ada, ini yang paling tepat adalah yang C. Pria bermain ayunan di taman bermain. Contohnya sangat banyak, bisa tadi ada ayunan, atau misalkan teman-teman bisa mencontohkan hal-hal lain yang lebih dekat dengan sekitar. Bahkan mungkin teman-teman pernah melakukan hal tersebut. Gitu. Untuk nomor 10 yang C, nomor 11. Nah, nomor 11 juga tentang konseptual. Ini usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya bernilai positif apabila. Oke. Nah, ketika usaha tersebut melakukan usaha yang positif, nah syaratnya apa sih? Nah, syaratnya itu adalah usahanya. Arah gayanya itu harus searah dengan arah perpindahannya. Oke. Di sini oke. Nah, untuk kita analisis satu-satu ya. Nanti jawabannya yang A. Nah, kalau misalkan tadi arah gayanya suatu gaya benar apa, ketika arah gayanya berlawan dengan arah perpindahannya, maka hasil usahanya adalah usaha negatif. Jadi ini adalah usaha negatif. Nah, kalau misalnya membentuk sudut 45 derajat terhadap perpindahannya, ini kemungkinan usaha positif. Kalau misalkan gayanya tadi searah, kita andaikan dia searah dengan perpindahannya dan membentuk sudut 45 derajat, maka usaha yang dihasilkan adalah usaha positif. Nah, 60 derajat juga sama. Kalau kita andaikan gayanya searah dengan perpindahannya, maka usahanya juga usaha positif. Kalau tegak lurus terhadap arah perpindahan, maka usaha yang dihasilkan adalah usaha nol atau tidak melakukan usaha. Kayak gitu. Jadi ada 3 jenis usaha ya, usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Terus kemudian, nah ini ketika sebuah benda ditarik dengan sebuah gaya sebesar F dan melakukan perpindahan sejauh S, maka pernyataan di bawah ini yang tepat adalah, nah kalau misalkan saya gambarkan, misalnya di sini ada balok, oke, ada sebuah balok ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, maka dia akan tadi melakukan apa ya, perpindahan. Oke, melakukan perpindahan, misalnya di sini sejauh S. Nah, maka pernyataan yang benar adalah usaha yang dihasilkan nol. Oh, jelas tidak. Kenapa? Karena di sini dia mengalami yang namanya perpindahan. Oke, kalau benda tersebut mengalami perpindahan dan diberikan sebuah gaya, maka pasti ada usaha yang dihasilkan. Nah, otomatis yang A pasti salah. Arahnya tegak lurus terhadap arah gaya, tegak lurus dengan perpindahan. Di soal tidak di apa ya? Di soal tidak diberikan keterangan sih apakah gaya arah gayanya yang diberikan. Cuman ini beranggapan bahwa horizontal. Nah, maka ini juga tidak, otomatis yang 90 derajat juga tidak. Terus kemudian usaha yang dihasilkan sebesar F kali S. Nah, ini betul. Kenapa? Karena ini ada gaya, ada S. Maka kita tahu kalau W itu sama dengan F kali S. Nah, ini persamaannya. Maka di sini usaha yang dihasilkan sebesar F kalikan S. Nah, ini juga tidak. Oke. Itu untuk nomor 12. Untuk nomor 13, Kevin mendorong sebuah gedung yang tinggi dari peristiwa penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah ketika Kevin mendorong sebuah gedung, artinya gedung itu tidak akan bergerak. Artinya gedung tersebut tidak melakukan perpindahan. Nah, berarti kita langsung tahu, oh berarti kalau tidak melakukan perpindahan, Kevin tidak melakukan usaha. Yang D. Nah, itu. Yang nomor 13. Lanjut, nomor 14. Oke, nomor 14 ini sebuah benda diberikan gaya sebesar F dan melakukan perpindahan sejauh S.
apabila gaya yang diberikan sama besar 3, mungkin ini bukan sama tapi sebesar 3F dan mengalami perpindahan sejauh 1,5 S, maka usaha benda tersebut sekarang adalah. Nah, kita tahu W sama dengan F kali S. Kalau misalnya berarti ini ditanyain perbandingan ya. Ini W1 itu sama dengan F kali S. Kalau W2 itu F berdua dikalikan S2. Oke, ini berarti punya 1, ini 1. Maka W1 sama dengan F kali S atau Fs aja langsung per W2, W2-nya itu 3F dikali 1,5S. Nah, maka W1 per W2 itu sama dengan Fs per 4,5S. Nah, Fs-nya boleh dicoret, maka W1 per W2 itu sama dengan 1 per 4,5. Maka W2-nya sama dengan 4,5 W1. Kayak gitu. Ini jawabannya berarti yang E. Itu untuk nomor 14. Lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 di soal dikasih tahu kalau sebuah benda bermassa M memiliki kecepatan V. Nah, ingat kalau ada benda yang memiliki massa M atau benda bermassa dan dia sedang bergerak atau memiliki kecepatan, maka pasti benda tersebut akan memiliki energi kinetik. Energi kinetiknya berapa sih besarnya? Energi kinetiknya sebesar setengah mv kuadrat. Nah, itu misalnya di sini EK1. Oke. EK2-nya berapa? Nah, di sini di soal dikasih tahu kalau misalnya EK-nya masanya menjadi 0,5, berarti berkurang setengahnya, berarti di sini 0,5 M. Nah, berapa sih EK2 yang sekarang? Nah, kebetulan di sini kecepatannya tetap, berarti kita anggaplah misalkan sebagai V, kita coret aja. Terus tengahnya juga boleh dicoret. Maka EK1 per EK2 itu sama dengan M per 0,5 M. Ini boleh dicoret, coret. Nah, maka EK2 itu sama dengan 0,5 EK1. Nah, ini jawabannya. Berarti yang C. Oke, lanjut nomor 16. Oke, untuk nomor 16, sebuah bola bermassa 0,25 kg ditendang dari keadaan diam dengan kecepatan 4 meter per second. Usaha yang dilakukan adalah sebesar, nah maka di sini diketahui masanya itu sama dengan 0,25 kg. Ditendang dari keadaan diam, artinya V0-nya sama dengan 0. Terus VT-nya dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, dari diam terus kemudian ditendang. Nah, berarti ini VT-nya. Maka usaha yang dilakukan. Nah, ingat usaha selain F kali S, usaha juga bisa dicari dari perubahan energi kinetik. Delta EK. Tapi di sini kita tahu kalau ini kan kalau delta EK akhir kurang EK awal. Oke. Nah, sedangkan EK awalnya pasti 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya juga 0 kecepatan awalnya. Maka usaha sama dengan setengah M VT kuadrat. Nah, kita lanjut di sini. Maka W sama dengan setengah M-nya kalian masukin. Saya mau dalam bentuk pecahan. Kalau 0,25 berarti seperempat ya. Seperempat. Terus kemudian dikali VT-nya 4 kuadrat kali 4. Coret, 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 tinggal 2. Nah, sisanya 2. Maka W sama dengan 2 Joule. Ini jawabannya yang B. Nah, itu kalau misalkan usaha itu ingat, jadi ada beberapa ada beberapa cara. Sebenarnya juga bisa dicari dari perubahan energi potensial, perubahan energi mekanik. Namun di sini kita batasi materi UAS kita sampai energi kinetik dan usaha. Jadi kalian bisa mendapatkan usaha itu melalui perubahan energi kinetik.